Alhamdulillah penceramah kita tunggu daripada nasihat guru kita Syed Muhammad Rizki bin Ali Al-Atas. Waktu sudah tepat kita persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habibil ali al qadril azimil ja wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arda an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali warhamni bihubbihim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang sama kita cintai dan kita hormatin Khadimul Majlis Raudatul Mustafa Fadilatul Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Qadri mata'anallah bitulli hayati wa nas'alullah salama wal afiyah amin ya rabbal alamin. Dan Al-Habib Zain bin Hasan Al-Munawwar wal Habib Lutfi bin Hasan Al-Munawwar mata'anallah bitulli hayati wa nas'alullah salama wal afiyah amin ya rabbal alamin. Dan para asatidz Ustaz Aziz, Ustaz Zainal, Ustaz Nizar, mata'anallah bitulli hayati wa nasallallahu salama wal afiyah amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Ini semua adalah atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Pada malam hari ini, Al-Zakir ingin menyampaikan satu hikayat dari seorang penyembah api. Tapi seorang penyembah api ini bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, bahkan mendapat salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari hikayat ini, pulangnya kita dari tempat ini, keluarnya kita dari tempat ini, kita bisa memetik ilmu dan kita amalkan pelan-pelan yang akan Al-Fakir sampaikan dari hikayat ini. Ini hikayat diterangkan ketika Sayyidina Abdullah ibn Mubarak sedang berangkat haji. Jadi ketika abad kedua Sayyidina Abdullah bin Mubarak sedang berangkat haji, beliau telah lelah dalam tawaf dan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban haji. Beliau beristirahat di Masjidil Haram. Beristirahat karena lelahnya beliau menjalankan kewajiban haji. Tertidur ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ketika tertidur, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini bermimpi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi sama Nabi, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah bin Mubarak, ketika nanti kau telah selesai melaksanakan ibadah haji ini, mampirlah ke kota Baghdad. Temuilah seseorang yang bernama Bahram, yang ciri-cirinya seperti ini, dan salamkan salamku kepada orang tersebut. Dia adalah orang dari golongan Majusi." Ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak kaget. Ini seorang Majusi apa benar dapat salam dari Nabi Muhammad? Sampai-sampai bukan tidak percaya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Apa benar ini seorang Majusi mendapat salam dari Nabi Muhammad? Ketika selesai ibadah hajinya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau jalankan amanat yang dimimpikan dari Nabi Muhammad SAW.
Beliau ke kota Baghdad, beliau cari orang yang seperti ciri-cirinya dibilang sama Nabi Muhammad. Ketemu satu orang, udah tua rentah. Ditanya, "Ya fulan, apakah engkau yang bernama Bahram?" Kata ini orang tua, "Naam, aneh namanya Bahram." Aneh Pak, ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak gak langsung nyampein salamnya Nabi, tapi bertanya kepada Bahram al-Majusi, "Engkau punya amalan apa dalam kehidupan engkau?" Kata ini Bahram, "Aku punya 7 anak wanita dan 7 anak laki-laki." Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, "Adakah amalan yang itulah yang lain selain itu?" Kata ini Bahram al-Majusi, "Ke-7 anak wanitaku itu aku nikahkan, diantaranya kepada saudaranya yang laki-laki, kepada anaknya yang laki-laki." Jadi ini Bahram nikahin anaknya sama anaknya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, "Wah, itu perbuatan salah, perbuatan haram. Apakah ada amal yang lain yang kau perbuat?" Kata ini Bahram al-Majusi, "Ada. Aku punya anak terakhir perempuan yang cantiknya luar biasa, yang gak ada seorang lelaki pun sekupu dengannya. Sehingga itu aku nikahkan anak perempuan yang paling bontot itu." Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, "Itu juga perbuatan haram ya Bahram. Itu gak boleh." Karena ini orang Majusi, ya terserah dia. Ya gak ada aturan. Ditanya lagi sama Sayyidina Abdullah bin Mubarak, "Apakah ada selain itu?" Kata Bahram, "Ada. Ketika aku menikahi putriku yang paling terakhir, dan ketika malam pertama itu ada seorang yang ingin merampok rumahku." Jadi ada seorang perempuan yang ingin merampok rumahnya Bahram al-Majusi. Ketika dia ingin berhubungan badan dengan istrinya yang dinikahinya, yaitu seorang anaknya yang paling bontot. Ketika itu ini maling ketahuan dan diikutin oleh Bahram al-Majusi. Enggak ditangkap, enggak diteriakin, tapi diikutin. Ini maling keluar dari rumahnya Bahram al-Majusi, diikutin diam-diam dari belakang. Ternyata yang merampok rumahnya seorang muslimah, seorang perempuan yang beragama Islam. Diikutin, dia masuk ke rumahnya, didengerin sama Bahram al-Majusi. Ternyata di dalam rumahnya ada 3 anak yang sedang kelaparan. Ini anak ketika ibunya pulang masuk ke dalam rumah bertanya, "Wahai ibu, bawa apa engkau?" Ini ibu berucap kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku tadi mau mencuri dari rumahnya Bahram al-Majusi, dari seorang penyembah api. Akan tetapi aku malu kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa aku harus mencuri dari rumahnya seorang yang menyekutukannya Allah Subhanahu wa ta'ala?" Ini Bahram al-Majusi mendengar ucapan seorang ibu muslimah yang ingin merampok rumahnya berucap seperti itu. Dia buru-buru ngambil makanan ke rumahnya. Diambil makanan semuanya, dibawa ke rumahnya ini seorang muslimah yang ingin merampok rumahnya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mubarak telah mendengar cerita tersebut. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mubarak berucap kepada Bahram al-Majusi, "Wahai Bahram, perbuatanmu itu diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mendapat salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Enggak lama ini Bahram al-Majusi langsung bersahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah dan meninggal di tempat itu. Apa hikmah ilmu yang bisa kita ambil dari hikayat Bahram al-Majusi ini? Seorang Bahram yang dia tadinya seorang Majusi, dikarenakan dia mempunyai kepedulian kepada seorang muslimah yang sedang kesusahan, akhirnya kepeduliannya dilaksanakan dengan membagi makanan yang ia punya. Dia mendapat ridho dari Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kita yang menjadi umat Nabi, yang beragama Islam, kepedulian apa yang sudah kita lakukan untuk saudara kita seagama? Kepedulian apa
yang sudah kita lakukan untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bulan Maulid suruh nyari proposal Maulid aja susah. Orang anak muridnya hilang-hilangan, Habib Ustadz Kiai. Betul? Habibnya Kiainya bangun pesantren, muridnya hilang-hilangan banyaknya. Nggak punya kepedulian terhadap gurunya, nggak punya kepedulian terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lihat hikayat Bahram al-Majusi. Seorang Majusi bisa mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat salam dari Nabi karena satu sifat, mempunyai kepedulian terhadap seorang muslimah yang sedang kesusahan. Kepedulian membuahkan husnul khatimah. Makanya yuk pulang dari sini tanamkan sifat kepedulian kita terhadap saudara seagama, terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW, terhadap para zuriyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang Al-Bagir sampaikan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri Al-Bagir dan pada umumnya untuk antum semua. Akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.